Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan di channel YouTube saya yang akan kembali membagikan ilmu pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sebelum saya membagikan ilmu itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Doli Marito Siotang dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan di jurusan Administrasi Niaga di program studi Administrasi Bisnis di kelas 1D. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagikan informasi, yaitu topiknya tentang Pancasila dalam arus sejarah. Yang pokok pembahasannya ialah peralihan dari masa demokrasi terpimpin ke masa demokrasi Orde Baru. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, terjadilah peralihan demokrasi parlemen ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diawali dengan berubahnya peta distribusi kekuasaan. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan menjadi terpusat pada presiden dan diimbangi oleh peran PKI dan Angkatan Darat. Meskipun rakyat ingin terlibat aktif dalam kehidupan kenegaraan, namun infrastruktur politik dikendalikan sepenuhnya oleh presiden. Dekret presiden itu sendiri terbentuk pada saat Presiden Soekarno menyimpulkan bahwa Dewan Konstituante tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengemban tugasnya dengan baik, sehingga lahirlah kebijakan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keputusan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sejak adanya Dekret Presiden, kekuasaan presiden menjadi dominan dalam mengendalikan pemerintahan. Bahkan Presiden Soekarno-Hatta melalui ketetapan MRS nomor 3 tahun 1963 diangkat sebagai presiden seumur hidup. Wah, padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, jabatan presiden hanya berlaku selama 5 tahun. Meskipun akan ulang kembali, dapat dipilih kembali, MPRS yang mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup ini secara jelas telah membatalkan pembatasan 5 tahun jabatan presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, jabatan seorang presiden itu hanya berlaku selama 5 tahun. Meskipun sesudahnya dapat dipilih kembali, namun kebijakan MPRS tersebut yang membuat Presiden Soekarno-Hatta menjadi presiden seumur hidup ini secara jelas telah membatalkan pembatalan 5 tahun jabatan. Dengan jabatan seumur hidup, Presiden Soekarno-Hatta makin menguatkan dominasi kekuasaan presidennya dalam pemerintahan. Sebelumnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno-Hatta telah membubarkan DPR dan anggotanya yang telah dipilih sebelumnya pada tahun 1955 dan diganti dengan DPR gotong royong. Kolaborasi Presiden Soekarno-Hatta dengan DPR gotong royong makin menguatkan pelaksanaan demokrasi terpimpin yang tujuannya untuk menumpukan kekuasaan negara berada pada tangan Presiden Soekarno-Hatta. Tidak hanya kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif pula tidak lepas dari pengendalian presiden. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengendalian dalam peralihan umum dan Mahkamah Agung. Kedua undang-undang tersebut mengandung aturan yang memberikan presiden mengintervensi proses peradilan yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan. Pada tahun 1967, tanggal 12 Maret, kekuasaan Presiden Soekarno harus lengser dan harus berakhir dengan dilantiknya Letnan Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Padahal Soekarno masih hidup. Embrio kekuasaan Soeharto dengan adanya surat perintah 11 Maret atau Supersemar yang berisikan perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Peralihan kepemimpinan tersebut tidak terjadi begitu saja dan melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965 sampai 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan dengan percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September atau sering kita dengar dan disebut dengan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan banyak misteri tentang siapa pelaku dan pihak sebenarnya yang bertanggung jawab. Namun dari peristiwa tersebut menjadi titik awal menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi yang menyangkut keruntuhan dan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto dari periode 1965 sampai 1967. Turunnya Soekarno-Hatta dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan pemimpin baru yaitu Soeharto. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 akhirnya menjadi malapetaka bagi politik demokrasi terpimpin. Berakhirnya demokrasi terpimpin, maka kekuasaan dan demokrasi beralih kepada Soeharto dan demokrasi Pancasila. Soeharto melakukan konsolidasi ideologi Pancasila. Soeharto tidak gentar untuk menumpas lawan politiknya yang berideologi non-Pancasila seperti PKI. Super Semar dijadikan oleh Soeharto untuk mengambil tindakan yang sesungguhnya, tidak sesuai keinginan Presiden Soekarno, seperti membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menggantikan 15 kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Kekuatan hukum Super Semar dikuatkan oleh Soeharto dengan ketetapan MPRS sehingga Presiden Soekarno tidak dapat membatalkan kembali. Dan setahun kemudian, Presiden Soekarno tersingkir dan terlengser dari kursi kepresidenan. Jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan memang tidak bisa lepas dari peristiwa G30 SPKI yang menewaskan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dikenal loyal terhadap pemerintahan Soekarno namun anti komunis. Dalam kasus peristiwa G30 SPKI tidak ada interpretasi tunggal dan akhir. Berbagai versi bermunculan. Buku putih berjudul Gerakan 30 September, pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang, aksi dan penumpasannya, yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara tahun 1994 merupakan salah satu versi yang kemudian menjadi acuan. Nah, jadi teman-teman, lengsernya dan runtuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasinya yaitu demokrasi terpimpin tidak jauh dari peristiwa G30 SPKI dan beralih kepada kepemimpinan Presiden Soeharto dengan menegakkan demokrasi Pancasila atau sering disebut dengan masa Orde Baru. Nah, cukup sekian ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya bahas pada saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya, mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Stay safety dan tetap jalankan protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera.